Halo Sobat Sibot dimanapun Anda berada. Kali ini Sibot akan membawakan sebuah film yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ambil posisi terbaik untuk rebahan dan jangan lupa kopi untuk menemani sobat-sobat menonton. Gas! Cerita berawal dari si Bautista dan si Morris yang akan menyergap si Tejo alias Iko Uwais yang merupakan seorang bandar heroin. Lalu mereka berdua langsung mengunjungi resepsionis dan bertanya di lantai berapa si Tejo itu tinggal, dan jangan memberitahu dirinya kalau ada polisi yang akan menyergapnya. Tetapi resepsionis yang full item ini pun tetap menghubungi si Tejo dan memberitahu bahwa ada polisi yang akan menyergapnya. Tak berselang lama mereka berdua pun sampai di lantai 15 dan langsung diberi ucapan selamat datang. Lalu si Bautista menunjukkan skill dan pengalamannya yang mana dapat mengalahkan antek-antek si Tejo. Lalu si Bautista bertemu dengan si Tejo, alhasil adu ilmu pun tidak dapat dihindarkan. Karena kacamatanya jatuh, si Bautista jadi tidak bisa melihat sebab dirinya rabun jauh. Lalu si Tejo pun berhasil menguasai pertandingan. Tetapi si Morris dapat melumpuhkan orang yang berbaju putih ini. Lalu si Tejo pun berhasil melarikan diri. Dan dengan aksinya Bang Tejo pun menuruni lantai demi lantai dengan melompat. Tetapi si Bautista tak kehilangan arah dengan melemparkan meja tepat ke muka si Tejo hingga si Tejo terjatuh. Lalu dengan gagahnya si Bautista pun ikut terjun ke lantai dasar. Namun si Tejo tetap bisa lolos melarikan diri ke pusat keramaian hingga tak terlihat oleh si Bautista. Namun si Morris dapat menemukannya karena matanya masih sehat dan tidak minus. Tetapi sayang si Morris harus tewas setelah tertembak oleh si Tejo. Stop and turn around! Slowly! Don't move! Dan si Bautista yang telat untuk datang menyelamatkan si Morris pun hanya bisa bersedih karena kehilangan si Morris. Talk to me. Stay with me, kid. 6 bulan berselang dari insiden terakhir kejadian penembakan si Morris, cerita pun beralih ke si Stu yang sering dipanggil Stuber yang bekerja di Outside the Box, yaitu sebuah toko perlengkapan olahraga. Tetapi setiap dirinya pulang dia selalu ngojek dan bosnya selalu menjadi penumpang pertama si Stu. Tetapi si Stu selalu mendapatkan penumpang-penumpang aneh setiap dirinya mengojek sampai larut malam. Cheeseburgers. I have four Think, did you see I'm in pain? Please drive the speed limit. Lalu si Stu selalu mendapatkan rating bintang 1 dari setiap penumpang yang membuatnya sedih. Lalu si Stu pun membuka IG, tetapi tak menyangka wanita idamannya memposting pasangan barunya yang membuat hati si Stu semakin keruh. Cerita pun beralih ke si Bautista yang memberitahu atasannya bahwa dirinya masih mengincar si Tejo dan telah lebih banyak mengumpulkan barang bukti tentang si Tejo, bahwa si Tejo adalah sindikat pengedaran heroin kelas kakap dan sangat licin untuk ditangkap. Tetapi temannya yang bernama Kramer ini menyarankan si Bautista untuk berhenti menangani kasus ini karena kasus ini telah dilimpahkan ke petugas Interpol kelas dunia, dan lebih baik menurut si Kramer mengoperasi matanya yang minus 100 agar bisa hidup normal kembali.
Di keesokan paginya, si Bautista yang sudah selesai dioperasi matanya disuruh dokter untuk mengenakan kacamata renang untuk menghindari debu jalanan dan sinar ultraviolet karena matanya masih terlalu sensitif. Sepulang dioperasi, si Bautista pun makan-makan bersama anaknya. Lalu anaknya pun bercerita bahwa dirinya akan mengadakan pameran seni pertama miliknya dan ingin sekali ayahnya untuk datang pada malam nanti. Dan si Bautista pun mengiyakan keinginan anaknya, tetapi dirinya meminta dijemput oleh sang anak. Dan anaknya yang pasti sibuk pada hari H menyarankan ayahnya lebih baik memakai Uber. Lalu makan-makan pun selesai, dan si Bautista yang sedang berada di rumah pun mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Leon yang memberitahu bahwa transaksi besar-besaran si Tejo akan terjadi malam ini. Dan pada saat si Leon akan memberitahu tempat kejadian transaksi si Tejo, dengan anehnya telepon si Leon tiba-tiba mati. Now, man, 100%. Leon, who's drunk? Tejo. Big. Are you fucking sure? 300 keys, maybe. Darn good. Where are you? Koreatown. Cut over in Vermont. Where's Tejo making the drop? Leon? Dengan tergesa-gesa, si Bautista pun menghampiri kediaman si Leon walaupun matanya belum sembuh total dan membuatnya harus berhati-hati walaupun pada kenyataannya dirinya nabrak sini nabrak sana. You got this. Hey, asshole, move it! Yeah, getting your beach bod. Get out of the way! Get out of the way! Get out of the road! Yeah, I see the bulldozer! Get it! Alhasil dirinya masuk ke lubang galian fiber optik dan dengan terpaksa dirinya memakai jasa Uber, di mana Uber tersebut kebetulan adalah si Setu. Lalu si Setu memberikan pelayanan bintang 5 agar dirinya mendapatkan rating bintang 5 dari si Bautista. I was getting 5 bars on Amazon, but I ended up getting 5. Koreatown, now! Namun si Bautista membentaknya dan menyuruhnya segera pergi dan tancap gas. Koreatown? No. Cool. Can't see. Tak lama kemudian si Bautista pun sampai di Koreatown, tempat si Leon. 5-star ride for me. Hope it's been a 5-star. Lalu menyuruh si Setu untuk menunggunya karena jika tidak bintang 1 akan mewarnai rating si Setu. Lalu si Setu mendapatkan telepon dari cewek idamannya dan si cewek itu pun berkata bahwa dirinya sudah putus dengan pacar barunya dan membuat mode buaya si Setu menjadi aktif. Queen. Byron is a full-on piece of shit, and he doesn't deserve you. Lalu si cewek idaman itu mengajak si Setu ke kosannya karena kosannya sedang kosong. Stu, will you hurry? I really need you. I'm just gonna drop off douche lunch. Lalu si Setu pun akan segera ke sana, tetapi setelah mengantarkan si Bautista, dan cerita beralih ketika si Bautista melihat si Leon yang menurutnya sedang teler, tetapi dia telah tewas ditembak, dan si Bautista pun mengetahui karena percikan darahnya yang menempel saat menepuk-nepuk dada si Leon. Setelah menyadari si Leon sudah meninggal, si Bautista pun mengambil telepon milik si Leon dan bergegas pergi menuju mobil si Setu. Kemudian si Bautista menelpon si Amber, pemilik diskotik langganan si Leon, dan segera menemuinya. Yeah, where you at, girl? Alright, you know I... Compton! Singkat cerita, mereka sudah sampai di diskotik milik si Amber. Lalu si Bautista pun berhasil menemui si Amber dan langsung menginterogasinya. Talk to you for a second. Lalu menurut si Amber yang mengetahui tempat di mana lokasi terjadinya transaksi tersebut adalah si Amo Cortez. Amo Cortez. Cerita pun beralih saat si Setu mendapatkan WA dari si Becca yang memintanya untuk segera datang ke kos-kosannya yang kosong. Those are mine. Namun niat si Setu yang ingin ke kos-kosan itu tak akan pernah terjadi karena dirinya sedang disewa oleh si Bautista seharian. Lalu si Setu yang tidak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa menuruti kemauan si Bautista. Dan si Amber menelpon seseorang bahwa si Bautista telah menemuinya. Yeah, they were just here. Yeah, there's 2 of them. Tak berselang lama, si Bautista pun sampai di kediaman si Amo Cortez dan langsung menangkapnya setelah berdebat sedikit dengan kawan-kawannya.
Dude, that's a fish tank. That's a microwave, Holmes. What the hell? You guys just sit around and watch fish all day? How's that? And I'm gonna give you 5 seconds to tell me where Amo Cortez. How do you like that, tough guy? How's that taste? Tastes good? How do you like that, asshole? Now I'm gonna ask you one more time. Where's Amo Cortez? Hello, Amo. Fuck you guys, man! Dan si Bautista pun langsung menggiringnya ke mobil Sistu. Fuck you, homie! I got fucking right now! Fuck you, homie! You're not gonna fight. Lalu si Bautista menyuruh Sistu untuk menjaganya dan memberikannya sebuah beceng. Dan jangan sampai si Cortez tahu bahwa dirinya hanyalah seorang supir Uber. Is this an Uber? Fuck this! I'm out of here. Hey, this ain't no Uber. I'm undercover. And I'm the bad cop, you little girl. You ain't no cop! I am a cop! I'll take you downtown! Stop that! You're gonna go to jail! I'll fucking book you, man! No! Please, stop it! Stop it! Stop! Shit! Tapi si Cortez mengetahui bahwa ini adalah Uber dan si Sistu tak sengaja menembaknya. Hey, Taser deal, what do you know? It's going down. When? Tonight. Where? And hey, don't you pass on. Dan si Cortez pun pingsan saat diinterogasi oleh si Bautista karena luka tembakannya dan langsung membawanya ke rumah sakit, tetapi ini adalah rumah sakit hewan. Setelah selesai mengangkat timah panas dari kaki si Cortez, si Bautista langsung menginterogasi lagi, tetapi si Amo Cortez melawan dan terpaksa harus memukulnya. Dan cara itu tak berhasil, namun cara si Sistu ini berhasil karena membajak Twitternya, dan si Cortez pun langsung memberikan informasi bahwa kejadian transaksinya ada di tempat rongsokan jam 1 pagi. Karena tugasnya sudah berakhir, si Sistu pun meninggalkan si Bautista di sini dan langsung pergi menuju si BK, tetapi di belakangnya ada penjahat komplotan si Amo yang langsung membawanya ke dalam lagi. Dan komplotan si Amo pun langsung membawa ke hadapan si Bautista. Namun si Bautista tidak mengakui bahwa dia adalah temannya dan membiarkannya hingga pingsan. Oh shit's not my partner? No, don't listen to him. He's bluffing. We're very close. No, we're not. Shoot him. I just asked him to be the godfather of my children. Yes? God damn it. Setelah si Sistu berhasil bangun lagi, si Bautista pun menyarankan untuk melempar dengan makanan kucing yang berhasil membuatnya lolos dari para penjahat itu. I got him! Lalu si Bautista mengambil handphone si penjahat dan menyuruh si Sistu untuk mengirimkan pesan bahwa dirinya sudah meninggal. He's dead. Dan ternyata pesan itu sampai ke si Kramer, teman si Bautista. Lalu si Bautista menyempatkan menemui anaknya yang sedang menyelenggarakan pameran lukisan untuk berpamitan karena dirinya akan bertugas dalam misi penting. Vic! I know you think I'm the boy who cried Taser. Karena tidak mengetahui bahwa si Kramer itu pengkhianat, si Bautista langsung menelponnya dan meminta bantuan karena dirinya akan menyergap si Tejo di tempat rongsokan. Dengan bahasa kuyup mereka pun sudah sampai di tempat rongsokan itu dan si Bautista mulai mengeceng. Namun penglihatannya yang masih belum pulih pasca operasi membuatnya susah untuk mengeker si Tejo hingga dirinya tak menyadari bahwa di belakangnya sudah ada si Kramer dan langsung menembaknya tanpa basa-basi. Karena si Kramer merupakan komplotan sindikat bandar heroin kelas kakap yang membackingi si Tejo. Where are the feds? I didn't think we needed them. Beruntung si Sistu yang melihatnya langsung menabrak si Kramer hingga terpental jauh. Dan mereka pun kabur sembari ditembaki oleh si Tejo. I just hit someone with my car. Okay? Oh, that's a bad guy.
Keberuntungan kembali memihak kepada Sistu saat dirinya melempar bom dan tepat di kepala pasukan si Taejo. Lalu si Bautista menunjukkan skillnya dengan menembak supir si Taejo. Namun sayang mobil listrik yang ia gunakan kehabisan baterai hingga membuat dirinya ditabrak oleh si Taejo dan si Bautista. Lalu Sistu melarikan diri ke sebuah pabrik. Alright, I'm taking out his tires. Shit, that never works. I'm blind again. The good guys, he's a cop. I'm with Uber. Go. Get down. Mereka berdua pun bersembunyi di sebuah ambulan pabrik tersebut dan menyuruh para karyawannya untuk memesan Uber secara bersamaan agar bisa menakut-nakuti si Taejo. Tetapi hal itu sangat lama membuat si Bautista mengambil alih mobil tersebut dan keluar hingga menabrak sebuah perahu yang terparkir di depan pabrik. Who parked the boat here? Saat mereka kabur, si Taejo sudah berada di belakangnya dan menodongkan pistol. Tapi si Sistu melawan dengan melemparkan saus kepada si Taejo. Be here. He's done nothing to you. Yeah! What the fuck? Namun hal itu dapat dipastikan tidak akan berhasil dan sampailah pada supir Uber yang datang secara bersamaan. Lalu Sistu seolah-olah berakting bahwa yang datang adalah anggota FBI. Namun satu orang Uber berkata, "Kenapa kalian memesan Uber secara bersamaan?" Agents, 5 stars. Tariq, don't shoot him! Don't do it! Don't do it! Don't do it! You assholes called multiple Ubers at the same time? So uncool! Karena hal itu si Taejo hanya cengengesan karena sangat lucu. Sampai-sampai dirinya lupa mengelap matanya dengan baju yang terkena saus. Akhirnya dirinya kelilipan dan hal itu tidak disia-siakan oleh si Bautista yang langsung menghajarnya. Get the gun! Lock the gun! Watch out for his fists! Get the gun! I'm gonna shoot you! Stop! Stop it! Stop! Take a shot! Shoot! Just defeat him! He's so little! Stop it! Stu! Take a shot, Stu! Shoot! Come on! Stu, take a shot! Saat si Sistu akan menembaknya tetapi pelurunya tidak ada. Saat si Taejo akan membunuh si Bautista, tiba-tiba anaknya datang dan menembaknya. Back away from my dad! Yes! Yeah, come on, get up! Watch out! Let him go! No! Dan si Taejo pun menembaknya, tetapi si Sistu melompat hingga dirinya ialah yang terkena tembakan. I'm going to take everything from you. Si Bautista yang melihatnya langsung menyekeknya hingga polisi datang dan menangkap si Taejo. I will kill you if you touch my daughter! Dad, stop!
Come on, Ted. On your stomach! On your stomach! Roll over! Roll over! On your stomach! Now! Hands to your side! Cerita pun tamat dengan ending mobil meledak.